Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sejumlah startup digital masih terus bermunculan hingga saat ini. Bahkan pada Senin 19 September 2022 lalu, salah satu e-commerce ternama di Indonesia, PT Shopee Indonesia baru melakukan efisiensi dengan memberhentikan sebanyak 3% karyawannya. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira menyampaikan bahwa keputusan ini diambil perusahaan sebagai langkah akhir dalam rangka penyesuaian sejumlah kebijakan bisnis. Selain Shopee Indonesia, sebelumnya sudah ada sejumlah perusahaan rintisan digital yang karyawannya juga harus menghadapi gelombang PHK. Dikutip dari kompas.com, berikut ini 5 gelombang PHK yang dihadapi sejumlah startup yang bergerak di dunia teknologi digital sepanjang tahun 2022. Shopee Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, belakangan ini media sosial diramaikan oleh pemberitaan terkait gelombang PHK Shopee Indonesia. Namun, selain di Indonesia, gelombang PHK perusahaan Shopee juga dirasakan di negara lainnya, salah satunya adalah Prancis. Bahkan pada Maret 2022 lalu, Shopee mengumumkan secara resmi akan menutup operasional mereka di Prancis. Adapun hal serupa juga terjadi di India, Amerika Latin, Chili, Meksiko, Kolombia, sampai Argentina. Di Indonesia sendiri, Shopee masih beroperasi. Hanya saja mereka memang memangkas sumber daya manusia dengan melakukan PHK. Zenius. Startup yang bergerak di bidang pendidikan ini terpaksa melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Seperti ramai diberitakan pada bulan Mei lalu, sebanyak 25% atau sekitar 200 karyawan terpaksa harus mencari pekerjaan baru karena terkena imbas gelombang PHK tersebut. PHK massal yang terjadi di startup education teknologi itu terjadi lantaran perusahaan tengah mengalami kondisi makroekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Link Aja. Masih di bulan yang sama dengan Zenius, Link Aja juga harus melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Head of Corporate Secretary Group Link Aja, Reka Sadewa mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena perusahaan berencana untuk melakukan reorganisasi SDM-nya. GDID. Sebelum Link Aja dan Zenius, ada GDID yang lebih dulu mengambil langkah untuk melakukan PHK. Namun, perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce itu tidak menyebutkan berapa jumlah karyawan yang terdampak. Terkait fenomena tersebut, Director of General Management GDID, Jenny Simon mengatakan bahwa keputusan harus diambil lantaran perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap operasional bisnis. Tanihub. Yang terakhir ada Tanihub yang menjadi startup digital pertama yang melakukan PHK karyawan di tahun 2022 ini. Selain harus dihadapi oleh gelombang PHK, perusahaan rintisan itu juga harus menghentikan operasional 2 warehouse mereka di Bandung dan Bali. Penutupan pergudangan tersebut tentu juga membuat para karyawan yang bekerja di sana terpaksa diberhentikan. Keputusan PHK dan penutupan warehouse tersebut dilakukan karena perusahaan ingin mempertajam fokus bisnis dengan meningkatkan pertumbuhan lewat kegiatan bisnis to bisnis. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.